sudah masuk di bulan Kitab Suci Nasional. Benar nih Kak Selvi, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya sambil jalan-jalan ke suatu tempat. Yuk ikutin kita! Nah, kita sudah sampai di mana nih Kak Selvi? Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak kita sekarang di mana? Nah, bener banget. Sekarang kita ada di Biara Susteran PRR, tepatnya di depan SDK Santa Maria Goretti. Sebelum kita lanjut kegiatan kita hari ini, yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, kita bakar semangat kita dengan satu buah lagu. Lagunya Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik tahu kan? Yuk kita nyanyi sama-sama. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik gimana, seru kan? Lagu tadi sesuai nih dengan tema kita hari ini, yaitu Allah adalah kasih. Oke, biar makin seru, sekarang kita akan jalan-jalan nih, kelilingin Biara Susteran PRR. Yuk ikutin kita. Halo Halo, suster, Suster. selamat hari Minggu suster. Selamat bertemu. Nah, adik-adik, sekarang kita udah bertemu nih sama Suster Mary. Suster, apa Suster? Hai, kabarmu? Nah, adik-adik, hari ini Suster Mary akan membawakan renungan sesuai dengan tema kita hari ini. Yuk kita dengerin renungan kita hari ini. Oke, mari adik-adik silakan duduk. Terima kasih, Nah adik-adik, sekarang kita sudah sama Suster Mary nih. Adik-adik tahu Suster Mary kan pastinya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan mendengarkan renungan mengenai tema pertama kita dalam kitab suci di bulan kitab suci nasional. Halo, silakan masuk. Wah, selamat datang Mary dan Jojo. Ayo masuk Mary dan Jojo. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita kedatangan tamu nih, yang baru yaitu Jojo dan Mary. Nah, Jojo sama Mary tadi kesini apa? Jalan kaki. Iya, Kasihan banget sih. Ada makanan Nah, tadi sebelum kita lanjut ke renungan, kita akan doa pembukaan dan kita akan nyanyi satu buah lagu. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kami mohon berkatilah dan terangilah akal budi kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu tentang Allah adalah kasih, sehingga kami siap melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari.
Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Roh Kudus. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang akan dibawakan oleh Suster Mary. Kepada Suster Mary, silakan. Baik, terima kasih teman-teman, adik-adik di rumah, Jojo dan Mary, temanku nama saya dengan Suster Mary. Sekarang kita akan mendengarkan bacaan kitab suci. Setelah itu direnungkan seperti yang tadi disampaikan oleh kakak bahwa tema pertemuan kita pada minggu yang pertama itu adalah Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, itu tema pertemuan pada minggu yang pertama. Adik-adik tahu kan? Kita agama Katolik, bulan kitab suci itu pada bulan September. Karena itu kita harus merenungkan sabda Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Selama 1 bulan itu kita harus merenungkan sabda Tuhan. Dan pertemuan pertama seperti yang tadi kakak-kakak sudah sampaikan, pertemuan pertama minggu pertama dengan tema Allah adalah kasih. Adik-adik tahu kan? Sumber kasih itu hanya datang pada Allah. Bagaimana sumber kasih itu yang datang hanya dari Allah? Kita akan mendengarkan di dalam sabda Tuhan yang akan Suster Mary bacakan pada kesempatan ini. Adik-adik yang punya Alkitab atau kitab suci di rumah, membuka 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Saya ulangi, 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah telah ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik,
adik-adik sudah mendengarkan sabda Tuhan tadi dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Allah adalah sumber kasih. Kasih itu sumbernya datang dari Allah. Karena itu kita harus mengikuti teladan semangat hidup yang diberikan oleh Allah itu kepada kita. Karena kasih itu semata-mata berasal dari Allah. Allah adalah kasih. Orang yang mengasihi memiliki 2 ciri. Ciri yang pertama, orang itu menghendaki orang yang dikasihinya lebih berbahagia. Dan yang kedua, berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Misalnya, orang tua mengasihi anak-anaknya, menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang baik. Anak-anaknya sakit, orang tua berjuang sekali untuk berobat, berjuang supaya anaknya bisa sembuh. Anak-anak yang sudah berusia sekolah, orang tua berjuang untuk menyekolahkan anaknya supaya anaknya hidup menjadi orang yang baik. Anak-anaknya mengalami kesulitan, orang tua berjuang mati-matian supaya anaknya itu bisa menjadi baik. Apapun yang terjadi, orang tua itu berjuang mati-matian untuk kehidupan anaknya di kemudian hari. Itu bentuk kasih Allah yang kita alami di dalam hidup kita melalui orang tua yang hadir. Terus yang berikut, kasih Allah itu kepada kita nyata di dalam diri Yesus Kristus. Mengapa nyata di dalam diri Yesus Kristus? Karena Allah itu mengasihi kita. Kasih Allah yang paling nyata yang tadi kita alami di dalam diri orang tua. Dan yang kedua, kita melihat kenyataan kasih itu ada di dalam kehidupan kita dari Allah, itu di dalam diri Yesus Kristus. Karena Allah begitu mengasihi kita, Allah mengirim putranya Yesus Kristus yang satu-satunya yang paling dia sayangi, mengutus anaknya datang ke dunia untuk keselamatan kita manusia. Itu bentuk kasih Allah yang paling besar, yang luar biasa untuk kita manusia. Dengan anaknya datang ke dunia untuk menghapus semua dosa kita, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Karena memang betul, sumber kasih itu hanya datangnya dari Allah. Allah mengasihi kita karena Allah pertama-tama mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Kadang-kadang kita itu dalam hidup kita tidak mengasihi Allah, betul atau tidak? Contoh kita tidak mengasihi Allah itu seperti apa? Pasti adik-adik juga melakukannya. Jangankan adik-adik, Suster Mary sebagai suster juga kadang-kadang menyeleweng kasih Allah. Karena itu kita harus berusaha untuk mentaati, mengikuti kasih Allah yang diberikan kepada kita. Karena Allah itu yang punya kasih, bukan kita manusia yang punya kasih. Allah yang lebih dulu mengasihi kita, bukan kita atau Suster Mary yang punya kasih. Iya, saya punya kasih, saya mau kasih Allah, saya mau kasih teman-teman, saya mau kasih saya kepada kakak-kakak pendamping atau kepada anak-anak di rumah. Tidak, Tuhan Allah yang punya kasih. Kasih itu seperti apa tadi sudah kita dengar dalam Injil, dalam bacaan tadi. Tuhannya Allah itu mengirim Yesus putranya, salah satu anak yang satu-satunya anaknya itu untuk datang ke dunia menyelamatkan dosa-dosa kita. Itu bentuk kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Allah yang mengasihi kita. Kasih lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling melayani, kasihmu Tuhan. Terima kasih adik-adik. Nah, tadi gimana? Seru kan bacaan dan renungan tadi dibawakan oleh Suster Mary. Nah, Suster, terima kasih Suster atas bacaan dan renungannya. Terima kasih. Terima kasih, cantik.
dengan tema yang baru lagi. Terima kasih kepada Sister Mary yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan renungan kepada kita hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan kita hari ini dan kepada orang tua yang sudah mendukung putra-putrinya untuk menyaksikan kegiatan kita hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, kita akan doa penutup dan setelah itu kita akan menyanyikan satu dua kali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Kami selalu menerima kasih cuma-cuma dari Engkau. Engkau memberikan kasih itu kepada kami di dalam perjalanan hidup ini. Pada hari ini kami merenungkan tema pertemuan minggu pertama tentang Allah. Engkau adalah sumber kasih. Karena itu kami bersyukur karena Engkau menyertai kami boleh merenungkan tema minggu pertama ini tentang kasih. Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang kasih. Engkau mengutuskan Yesus Kristus Putra-Mu sebagai kasih yang begitu besar dari Engkau untuk datang ke dunia menebus dosa kami. Untuk itu mampukanlah kami semua, bagi adik-adik dan juga bagi kami, untuk menebarkan kasih dari Allah itu di dalam perjalanan hidup kami. Kasih kepada orang tua, kasih kepada guru, teman-teman, dan semua saja yang kami jumpai dalam perjalanan hidup kami. Karena itu kami mohon ya Tuhan, bantulah kami supaya kami selalu mampu untuk melaksanakan kasih-Mu dalam hidup